Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Ini adalah edisi perdana setelah Lebaran, tidak lupa kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Apa kabar Anda setelah mudik? Mungkin bisa menghitung pengeluaran dan pemasukan. Pemasukan tentu saja bisa dihitung dari berapa banyak santan dan daging yang Anda santap selama Lebaran, itu bisa diukur dengan tingginya tensi dan tingginya kolesterol. Bagaimana dengan pengeluaran? Tentu semuanya akan menyatakan susah setelah Lebaran karena banyaknya pengeluaran untuk mudik. Ya, awas krisis usai Lebaran. Itulah tema polemik kita malam ini. Setelah Lebaran dan kita masih dalam suasana bermaaf-maafan, kita sebenarnya sudah dihadapkan pada situasi keseharian. Situasi yang kurang menyenangkan ketika perekonomian negeri ini melesu, seperti mereka yang belum lama baru belajar berpuasa. Lambatnya perekonomian Indonesia jelas perlu menjadi perhatian. Teramat banyak determinan yang bisa memicu perlambatan terutama di sektor yang padat karya, industri padat karya. Karena policy Ya, sebelum kita memulai sidang untuk membahas awas krisis usai Lebaran, seperti biasa saya tidak sendirian, saya ditemani oleh pimpinan sidang kita, Ce Popong. Apa kabar, Ce?
Baik, harus baik atuh. Gimana lebaran di Bandung? Di Bandung. Di Bandung, Ya, di baik-baik mana saja. lagi emang mau di bulan. Ya, silakan Cek. Ya. Sampurasun. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera. Dengan ucapan terima kasih atas kehadirannya, Cepopong buka sidang istimewa ini. Mana paluna? Kenapa disimpan itu Ini palunya? Habis mudik. Oh, mudik palunya takut hilang, dibawa pulang. Pantas satu Jakartanya kosong. Baik, sebelum kita mulai, tentu saja Cepopong menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Pasti banyak kesalahan. Termasuk juga kau kan? Ya. Biasa walaupun sidang ini adalah sidang istimewa, tapi tentu tata tertibnya harus tetap ada. Mbak Eva pasti tahu ya. Tata tertibnya sangat sederhana yaitu semua orang yang ada di ruangan ini boleh menyampaikan pendapatnya sebebas-bebasnya asal tidak keluar dari tema yang tadi disampaikan. Itu satu. Kedua, kalaupun toh ada yang mau ya memotong pembicaraan orang, apakah boleh? Boleh juga. Dengan catatan ada polisi lalu lintas. Jadi tentu harus nanti ada semacam semacam izin. Baik, itu saja, gampang sekali. Ya. Baik, terima kasih Cek. Tadi yang sudah disebutkan oleh Cepopong ada Mbak Eva Kusuma Sundari yang sekarang staf khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Selamat malam. Kemudian ada Pak Hais Dilon, seorang ekonom senior. Ada Pak Noke Kirawan, Wakil Ketua Umum Kadin. Mbak Eni Sri Hartati, Direktur Indef. Dan ada Sujiwo Tejo, seorang presiden dan budayawan. Saya langsung saja ke Mbak Eva. Mbak Eva, seberapa berat situasi ekonomi kita pasca lebaran ini? Jika kemarin sebelum lebaran sudah disebutkan inflasi kita sedang tinggi-tingginya. Silakan. Sebetulnya ini siklus yang rutin dan reguler ya. Bahwa setiap menjelang lebaran dan biasanya disusul menjelang Natal selalu akan ada inflasi yang naik dan inflasi tentu berakibat pada daya beli masyarakat ya. Tapi kalau masyarakat sudah mengantisipasi karena ini siklus rutin harusnya beberapa keluarga atau semua keluarga harus mengantisipasinya dan membuat perencanaan ekonomi keluarga dengan bagus sehingga bisa mengantisipasi inflasi yang memang insya Allah nanti akan turun sih biasanya sebelum naik lagi menjelang Natalan. Nah tentu harus ada ada adjustment untuk keluarga. Misalkan memprioritaskan pengeluaran, kemudian mengurangi juga konsumsi-konsumsi yang tidak penting dan tentu yang harus kita jaga jangan sampai kemudian kepentingan dasar terutama untuk anak-anak dikorbankan karena pengiritan keluarga tadi. Mudah-mudahan semua orang tua mempunyai perspektif yang sama seperti ini. Artinya karena permintaan yang begitu besar, sehingga kemudian inflasi itu terjadi. Nanti setelah lebaran otomatis akan turun? Turun, tapi kemudian naik lagi menjelang Natal. Oke, jadi ada situasional dia. Iya, ada dan siklus tertentu, ini, setiap tahun siklusnya seperti ini. Oke, saya ke sebelahnya ke Pak Dilon. Pak Dilon sudah sering sekali mengikuti lebaran pastinya. Selalu seperti ini. Dan apakah otomatis memang turun setelah sehabis lebaran tersebut? Ya, tapi turunnya kan tidak sebanyak naiknya biasanya. Ya. Tapi masalahnya kan sekarang lebih dari itu ya. Ini tadi apa yang dicitrakan Mbak Eva adalah siklus dalam hal-hal yang tahun-tahun yang biasa. Tapi kan sekarang kita lihat bursa dunia semuanya anjlok. Ya. Hal itu menimbulkan kekhawatiran. Ya. Dan kekhawatiran pada para pengusaha itu membuat mereka tidak mau investasi. Ini kan sekarang mereka akan kembali ke Jakarta ini. Lapangan kesempatan kerja ada nggak tercipta untuk menampung mereka? Ya.
Karena persis sebelum Lebaran kita ingat, kita udah dengar sudah banyak orang yang dirumahkan. Jadi keadaan ini agak lebih gawat daripada yang sebelum-belumnya nih Bu. Di lebaran-lebaran sebelumnya. Kenapa kenaikan tersebut tidak otomatis turun sama besarnya dengan sebelum lebaran? Apakah ini hanya faktor psikologis atau faktor ekonomis? Ya itu adalah faktor, memang pasar begitu. Yang kalau sudah harganya naik, dia akan enggan menurunkannya karena udah nikmati apa yang Iya, naik iya. kan. Untuk itu upaya pemerintah tidak ada? Bukan, pemerintah kan selama ini berapa puluh tahun pemerintah sudah serahkan pada pasar. Pemerintah itu tidak lagi punya instrumen-instrumen yang memadai untuk bisa mengendalikan itu. Jadi para menteri ini banyaknya nggak ngerti apa keadaannya. Mereka bilang, oh suruh bulog ini, suruh bulog itu. Nggak bisa. Ya. Karena mereka sudah berikan, sudah mereka serahkan. Tanggung jawab mereka sebetulnya sudah mereka abdikasikan pada pasar. Oke, jadi krisis ini disebut gara-gara lebaran ada inflasi itu hanya satu hal. Ada banyak hal-hal lain yang menyebabkan krisis. Seperti Pak Dilon bilang tadi, faktor global. Ya. Dan juga faktor politik berarti, karena ketidakmampuan menteri-menteri ekonomi. Ya tapi itu kan bukan faktor orang per orang kan. Iya, iya. Itu kan faktor seluruh tim ya. Maka itu betulnya sekarang Presiden perlu memberikan tingkat kepastian yang lebih tinggi pada pasar. Oke, saya ke Mbak Eni. Mbak Eni, tingkat kepastian macam apa yang bisa dilakukan di tengah situasi yang seperti ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Minal aizin wal faizin dulu Iya, karena banyak iya. dosanya itu Mas Latif. Sebelum menjawab pertanyaan Mas Latif, sebenarnya ini pemilihan kata krisis pun ini juga bisa dikomplain loh. Ini krisis apa gitu kan? Kalau ini kita artikan nanti didefinisikan sebagai krisis ekonomi belum. Kita fundamental ekonomi kita masih relatif cukup bagus secara umum ya. Tetapi kalau yang di salah satu indikasinya adalah krisis kantong setelah mudik, ya betul. Iya, iya. Mungkin Mas Ratya bukan, Cak Popong krisis enggak setelah mudik? Enggak, kalau anggota DPR tidak. Nah, mestinya tema ini sebelum lebaran kemarin Mas Latif. Jadi untuk warning para masyarakat supaya hati-hati menggunakan pengeluarannya, pendapatan yang sangat terbatas tadi supaya kantongnya tidak krisis gitu. Nah itu untuk masyarakat. Nah sekarang untuk ekonomi kita, betul tadi dibilang Pak Dilon bahwa sebelum lebaran kemarin marak sekali berbagai macam berita mengenai ancaman PHK massal. Nah nanti Pak Nuko bisa informasikan gimana anggota dari para pengusaha ini berapa prosentase kira-kira yang terpaksa merumahkan pegawainya. Karena memang produksi nggak jalan ya Pak Nuko ya. Nah sekarang yang perlu diantisipasi adalah betul setelah lebaran stabilisasi harga-harga kebutuhan pokok ini masih bisa dilanjutkan tidak. Karena kemarin sebelum lebaran itu memang untuk stabilisasi ini kan pemerintah mengeluarkan banyak effort untuk operasi pasar. Ya. Nah, cadangan anggaran yang dikeluarkan juga relatif signifikan. Artinya Mbak Eni percaya bahwa stabilisasi masih bisa dilakukan oleh pemerintah? Kalau persoalan stabilisasi itu dihitung dari angka inflasinya memang setelah lebaran itu nature-nya memang akan turun gitu kan. Kalau itu turunnya karena permintaan yang kurang, berarti tidak ada peran pemerintah di sana. Nah, kalau dalam hal ini memang secara historical permintaan relatif turun sehingga setelah lebaran ini memang pemerintah tidak melakukan apapun ya relatif harga akan kembali stabil. Karena kalau pengusaha atau pedagang tetap menaikkan barang, orang kantongnya tadi sudah kempes kok gitu, mau buat apa yang akan dibuat untuk membeli gitu kan. Jadi pengusaha nggak usah bikin macam-macam, toh nanti nggak ada yang beli juga. Nggak ada yang beli juga gitu. Baik, saya ke Pak Presiden dulu. Ya, tadi kata Mbak Eva, ya jangan terlalu banyak pengeluaran, kalau sewaktu pulang kampung dihemat-hematlah sedikit. Tapi banyak orang yang duitnya juga sedikit, mau pulang kampung kalau dihemat lagi nggak bisa pulang. Sementara mudik sebagai sebuah keharusan. Ya gini Tiff, kalau kita ngikutin, kita kembali ke kita lah sebagai negara Pancasila. Satunya kan ketuhanan yang Maha Esa. Harusnya artinya ketuhanan yang Maha Esa itu nggak usah terlalu banyak direncanakan, ya udah pasrah.
Kalau semua tergantung rencana, mudik pakai motor itu sudah nggak di luar jangkauan, tapi toh bisa, apalagi pakai bayi, meskipun sudah diimbau jangan bawa bayi. Nanti, kemarin juga masih banyak yang pakai bayi, pakai baja. Jadi kalau awas krisis saat usai Lebaran, ini topik ini cuman basa-basi aja. Karena rakyat Indonesia nggak bisa pakai awas-awas. Teman saya banyak tentara itu yang gajinya 2-3 juta, kan tentara nggak ada ceperan sekarang, nggak kayak polisi, gitu loh. Jaga ini nggak boleh, tetap ada anaknya 3, susunya beli susu 400.000 sebulan, dia cicilan Tetap bisa mampu. hidup. Dia sendiri heran kok bisa. Ini tentara. Jadi sudahlah, yang penting kita hadapi, kita harus yakin bahwa dari zaman dulu namanya government nggak pernah mikirin rakyat. Bisanya cuman ngerecokin jalan raya. Ya. Padahal kita tahu bahwa jalan raya yang hanya diutamakan hanya 5 setahu saya. Kereta api, Oke. ambulans, presiden dan wakil presiden, Ya. tamu negara, dan damkar. Tapi setiap kali kita diteror, wing, ada menteri ini, wing, gubernur, wing. Jadi teroris yang sebenarnya pejabat itu. Sekarang kita sudah terbiasa gitu, udahlah nggak usah awas krisis, kita udah terbiasa diteror. Kalau gitu kita ganti judulnya, nikmati krisis usai Lebaran. Nah ya, saya kira gitu. Itu aja pesan saya. Jadi kita akan masih bisa hidup, nggak tahu caranya. Karena di luar akal sehat, sekarang tabungan menipis. Saya banyak teman saya di bank, orang menabung jarang. Tapi udahlah, pasti nanti ada jalan keluarnya. Kesalahan kita, kita mengaku negara Pancasila, tapi pakai anggaran belanja negara. Harusnya? Nggak usah, jadi pemasukan nggak usah dihitung, pokoknya hitung pengeluaran pasti ada. Kalau kita nikah kan kita nggak pakai hitungan. Mau punya anak hamil nggak tahu dari nanti ada. Jadi jalan raya bikin nggak usah pakai APBN itu kan cara-cara sekular itu, karena harus ada pemasukannya di Tuhan. Udah gitu aja. Jadi kita kembali ke Tuhan. Konsisten ke Pancasila. Gitu. Ya. Kumaha ya itu? Baik. Jadi belum, tapi tanggapi dulu. Pokoknya kita percaya aja sama Tuhan, pasti Tuhan bantu kita. Ya, setuju. Coba setuju. Betul. Jadi nggak usah. Ada, saya tahu misalnya, saya nggak terlalu ngawur deh, ngawur saya. Salah Memang satu nggak teman ngawur. saya ada banyak bupati yang berprestasi, salah satunya Purwakarta. Ya. Itu nggak terlalu pakai pemasukan, jalan terus jalan, dipin nggak tahu masuknya dari mana. Ada itu, ternyata Gusti Allah. Gusti Allah. Jadi Tapi dengan Itu yang namanya catatan- sampurasun itu. sampurasun itu di situ, Ya, Cek. tapi dengan catatan betul-betul kita dengan keyakinan 1000% kita minta bantu pasti Pasti dibantu. dikasih. Iya, Cepopong waktu mau nikah kan nggak mikir nanti rumah dari mana. Kalau semua orang mau pakai anggaran, nggak ada orang nikah. Betul. Karena nggak jelas orang nikah Hitung-hitungannya itu. susah. Ternyata ada, terus kau juga ternyata bisa. Enggak, saya hitung dulu. Makanya, kenapa ada APBN itu? APBN itu kita nggak percaya Gusti Allah. Itu sumber kita krisis kepercayaan kepada Gusti Allah, APBN itu. Baik, kalau yang ini nggak percaya dengan hitung-hitungan, kalau pengusaha pasti hitung-hitungan, Pak ya. Bagaimana dari sudut pengusaha melihat krisis, ancaman krisis setelah Lebaran ini? Sekarang apakah itu krisis atau tidak, saya setuju dengan Ibu Eni ya. Apa definisi krisis itu? Tetapi yang jelas bahwa situasi sekarang itu dibandingkan dengan tahun lalu, itu sangat jauh menurun. Kalau kita mengambil indikator yang sangat mudah saja, itu kendaraan bermotor. Orang akan beli kendaraan bermotor apakah roda 2 atau roda 4 kalau ada uang yang bisa disisakan untuk itu. Walaupun tentu kebanyakan dan leasing, tapi harus ada uang untuk membayar cicilan itu. Nah, dari rekan-rekan di industri otomotif itu mengatakan bahwa penjualan mobil itu turun drastis, kalau tidak salah 15%. Penjualan kendaraan bermotor lainnya, roda 2, itu 30%, lebih drastis lagi. Umumnya sebelum Lebaran penjualan itu naik. Kali ini memang saya tanyakan kepada rekan-rekan dalam industri sepeda motor, memang naik sedikit, tapi setelah itu diperkirakan turun juga. Demikian juga dari rekan-rekan di industri makanan dan minuman, yang biasanya jauh sebelum, bukan jauh ya, katakanlah sebulan sebelum Lebaran, itu produksi sudah meningkat sekali. Tahun ini tidak. Jadi beberapa hal semacam itu, saya kira memberikan petunjuk bahwa pada saat ini, uang yang tersisa untuk membeli barang-barang konsumsi, apalagi barang-barang yang lebih mahal, seperti kendaraan bermotor,
itu tidak banyak yang tersisa. Jadi setelah Lebaran apalagi kalau orang tidak mengerem pengeluaran, saya kira kita bisa mendapat krisis betulan. Oke, Ya. artinya kalau warga masyarakat sudah tidak punya duit lagi, Bapak sebagai pengusaha nanti harus bikin apa? Kalau pengusaha tentunya akan berusaha sampai semaksimal mungkin menjalankan bisnisnya. Kalau perlu kita berhutang dengan memberitahukan bahwa hutang itu bisa dikembalikan tentu. Ya. Jadi tidak sembarang hutang asal hutang ya. Tapi saya kira itu mungkin dari kalau ada data perbankan bisa kita cek juga apakah ada kenaikan dalam kredit konsumsi. Mungkin Ibu Eni lebih tahu ya sebagai bagian dari Indef. Tapi saya kira dengan melihat kenyataan itu, situasi sekarang ini jauh berbeda daripada tahun lalu dan inilah yang kita harapkan dari pemerintah. Ada suatu upaya untuk bagaimana mengatasi atau mencegah supaya itu tidak lebih parah lagi. Oke, saya ke Mbak Eva. Upaya macam apa sekarang yang sedang digagas oleh pemerintah untuk menahan supaya yang sekarang masih awas kemudian nanti tidak betul-betul menjadi krisis? Walaupun semua percaya pada ketuhanan yang Maha Esa ya. Tapi kan kita disuruh smart ya, be smart, ikro gitu. Nah, salah satunya adalah mempersiapkan agar supaya masyarakat yang pada garis kritis yang mempunyai risiko rentan untuk jatuh miskin ini kemudian di buffer atau ditahan ya. Jadi ada skema social protection yang kita siapkan yang covernya akan meliputi 14,6 juta orang. Ini akan diberikan subsidi ya, agar supaya tidak menjadi orang miskin. Ini nyaris miskin, jangan sampai miskin begitu. Itu yang pertama. Tapi tentu untuk masyarakat yang pelaku-pelaku ekonomi harus ada insentif ya. Salah satu skemanya adalah menggerakkan ekonomi kerakyatan, karena bagaimanapun dalam setiap krisis perekonomian itu biasanya yang paling kuat dan paling tahan ini adalah ekonomi rakyat, baik sektor UKMK maupun sektor informal, dan ini harus juga dipastikan mereka bisa bergerak karena ini pengaman juga untuk agar supaya pengangguran tidak melonjak karena mereka sangat fleksibel untuk menyerap tenaga kerja. Nah, ini salah beberapa strategi yang disiapkan oleh pemerintah ya. Tentu untuk yang pelaku seperti Pak Noge dan yang gede-gede juga dimudahkan lah dalam melakukan bisnis. Misalkan skema yang sedang disiapkan ada perbaikan skema untuk procurement, termasuk membuat e-katalog dan seterusnya supaya lebih mudah, ada kepastian, jangan sampai kemudian harga yang dibeli nanti tidak sesuai dengan yang sepantasnya ya, berlipat-lipat dan seterusnya, dan didorong setiap pemerintah daerah dan provinsi untuk menyiapkan pelaksanaan e-governance ya, seperti DKI lah, bagaimana kemudian ada efisiensi yang luar biasa dari pelaksanaan e-governance. Oke. Pak Dilan, apakah langkah yang diambil oleh pemerintah ini memang obat yang mujarab untuk mengatasi krisis? Tidak cukup ya, karena kita lihat kan sebelum Lebaran dana yang mengendap di daerah begitu banyak ya. Jadi alasan mereka pemimpin di daerah itu bahwa mereka khawatir ditangkap itu mengada-ada ya. Jadi mestinya pada mereka itu pemerintah pusat ini teman-temannya Eva, tentu Eva baru masuk sekarang jadi nggak bisa salahkan, ini udah bertahun-tahun ini. Artinya kita kurang cerdas sebagai bangsa ya, tidak belajar dari peraturan. Waktu saya mimpin Partnership for Governance Reform, ada lembaga 2 bulanan sekali yang kita namakan koreksi. Ya. Kita akan membantu reformasi birokrasi. Kalau di daerah ada masalah akibat peraturan dari pusat, jadi tiap 2 bulan itu kita kumpul. Kita undang orang-orang dari pusat, dengarkan ini keadaan di daerah ini. Akibat kalian lah peraturan kalian ini begini. Kalau betul peraturan-peraturan yang selama ini menghalangi mereka mempergunakan dana, mereka perbaiki dong. Kenapa mereka duduki aja uang itu? Jadi sebetulnya yang lagi mengkhianati rakyat ya pejabat itu. Di daerah-daerah tersebut. Ya tapi juga dari pusat juga ikut terlibat dong. Dia biarkan itu kejadian. Yang buat undang-undang. Tadi kan yang dibilang Tejo ini, ya. Pemerintah nggak pernah, saya kan udah bilang bahwa kita ini masih melanjutkan pemerintahan feodal sampai sekarang. Apa indikatornya Pak, pemerintahan feodal itu? Ini tadi dia bilang ngeong-ngeong itu. Ngeong-ngeong. Nah, indikator yang sederhana adalah Gini, Pak Dilon. bahwa Ya,
nguing-nguing itu, Heeh. kalau nyamuk, itu kan cuma ditepuk tangan kan. Iya. Kita malah tepuk tangan kalau ada nguing-nguing nyamuk. Gitu. Tapi kalau ada nguing-nguing sirine pejabat itu, kenapa sebel? Karena katanya nyamuk cuma ngisep darahnya sedikit. Kalau Tapi kalau itu? pejabat banyak katanya. Dia lebih kejam nih. Lebih kejam, lebih kejam. Bahwa 46% saudara kita masih miskin. Setelah 70 tahun merdeka. Ya. Berarti kita yang selama ini pernah berkuasa mengkhianati rakyat. Itulah dia feodal. Itulah feodal itu ya. Baca balik, kalau enggak nonton balik Max Havelaar, YouTube. Coba lihat. Oke. Enggak berubah keadaan itu sampai sekarang. Tidak Tidak berubah keadaan Max Havelaar di dari Lebak sikap, itu. Pergi ke Lebak sekarang, lihat bagaimana keadaannya Saija Adinda itu. Ya, Jadi sama aja. Bu. baik. Oke. Ya, Cepopong, Oke. ada yang menyenangkan sebetulnya, bukan cuma rakyat kecil ternyata yang bermasalah. Tadi kata Pak Noke, pembelian mobil juga turun. Itu artinya orang-orang yang ngeong-ngeong itu, yang nguing-nguing itu juga sedang bermasalah. Iya. Gimana, Cek? Baik, kita skors dulu beberapa saat. Ya. Ya, oke. Setelah sidang diskor oleh Cepopong, polemik segera kembali.